Upacara mepanas atau potong gigi boleh dilakukan terhadap laki-laki yang sudah berumur 16 tahun ke atas, sedangkan untuk anak perempuan yang sudah datang bulan. Panas dipotong 4 gigi atas dan 2 taring atas. Makna 6 gigi yang dipotong secara simbolis yaitu untuk mengurangi satripu yang ada dalam diri manusia. Keenam sifat yang dianggap kurang baik yang terdapat di dalam tubuh manusia yang disebut satripu meliputi kame, keinginan, krode, kemarahan, lobe, ketamakan, mohe, kemabukan, made, congkak angkuh, dan matsarya, iri hati. Keenam sifat ini bila tidak dapat dikendalikan sifat manusia, akan merajalela dan sudah tentu akan menjadi manusia tidak berguna. Keenam sifat yang kurang baik ini juga sering menjerumuskan dan menyesatkan manusia ke lembah kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Pada umumnya, 6 sifat yang buruk ini dimiliki oleh makhluk yang lebih rendah tingkatannya dari manusia, seperti buta kala dan binatang. Timbulnya satripu ini karena manusia dikuasai guna rajas dan tamas. Guna rajas adalah menimbulkan gerak yang dinamis, bernafsu, ingin menonjol, dikagumi, ataupun hebat. Sedangkan guna tamas menimbulkan sifat yang pasif, malas, enggan untuk melakukan sesuatu, tetapi ingin memperoleh hasil yang memuaskan. Sebaliknya, berdasarkan kepercayaan Hindu, guna rajas dan tamas dapat dikendalikan oleh guna satwam yang menjurus ke arah kebaikan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kemuliaan. Secara lahiriah, upacara potong gigi dapat pula dianggap untuk mencapai keindahan dan kecantikan. Karena kurang baik kalau gigi panjang atau runcing yang tak ubahnya seperti gigi binatang. Di dalam upacara mepanas, pemujaan ditujukan ke hadapan Sang Hyang Semararati sebagai lambang cinta kasih maupun keindahan. Sebenarnya, Semararati merupakan salah satu nama untuk menyebut ide Sang Hyang Widi dalam wujudnya sebagai Arda Nareswari. Dalam prosesi mepanas, Sang Hyang Semararati dipuja serta dibuatkan stana beratapkan bunga yang berwarna kuning. Demikian pula bahan bangunannya diusahakan bambu kuning dan perlengkapan lainnya berwarna serba kuning. Umumnya, Bali Gading ini disertai sebuah sesajen yang disebut tegteg yang dipersembahkan ke hadapan Sang Hyang Widyadara Widyadari. Sarana pelengkap upacara potong gigi diantaranya kelapa gading, beberapa potong pedangal atau singgang gigi yang dibuat dari tebu, dan cabang dap-dap yang dikupas sampai bersih. Selain itu, sebuah pengilap yaitu cincin yang bermata merah dan madu serta 1 gelas air cendana yang dipakai untuk berkumur. Pelengkap lainnya yakni empu kunir dan kapur serta cermin, kikir, dan pahat. Tidak kalah pentingnya juga disiapkan pecanangan dengan kekesan, sirih, dan pinang.
Ketradisian upacara nelubulanin di saat telah berusia dewasa maupun tua masih dijumpai di keluarga Imade Sumer. Di saat berlangsungnya Pewidi Widanan Iwan dengan Laksmi, juga diselenggarakan upacara nelubulanin. Pada usia dewasa, melaksanakan upacara nelubulanin pada dasarnya untuk memberikan kekuatan kepada Sang Atma. Rangkaian upacara ini juga disertai dengan upacara turun di pane dan mandi, kemudian mengelilingi lumpang atau lesung. Lesung beserta perlengkapannya menggambarkan sebuah taman tempat si bayi turun dan menyucikan diri, kemudian mendapatkan perhiasan seperti gelang, cincin, giwang, dan kalung yang biasanya berisi jimat untuk menolak bahaya. Rangkaian pewiwahan Iwan dengan Laksmi sebagai saksi niskala juga dilaksanakan Natap Pewidi Widanan. Di saat upacara ritual ini, sulinggih ngastawa para dewata kabeh sebagai Sang Hyang Jagatnata untuk memberi kesaksian dan memberikan restunya. Setelah itu, sang pemuput juga mengucapkan weda-weda pengantin yang bertujuan supaya mempertemukan alakirabi atau suami istri mencapai tujuan cita-citanya sebagai halnya pertemuan antara Dewa Asmara dengan Dewi Rati. Prosesi selanjutnya metirte baik dari Kemulan, Tirte Kawitan, dan Tirte Kayangan 3 serta meamput-amput dengan lis. Lis yang dibuat dari janur dengan reringgitannya melambangkan hubungan Buana Agung dan Buana Alit. Rangkaian terakhir Pewidi Widanan adalah persembahyangan yang dilanjutkan dengan natap tebasan pengantin yang bertujuan untuk menghilangkan keletahan dan penderitaan. Bersamaan dengan natap Pewidi Widanan juga dirangkai dengan upacara ngenteg pulu bagi pasangan suami istri Imade Sumer dengan Sri Utari. Umumnya di daerah Badung dan Kuta khususnya, pelaksanaan upacara ngenteg pulu masih dilaksanakan setelah usia perkawinan memasuki 20 tahun ke atas. Ngenteg pulu biasanya dilaksanakan 2 kali, di saat perkawinan berusia minimal 20 tahun dan setelah 50 tahun. Di dalam lontar Dharma Kauripan disebutkan upacara ngenteg pulu atau teg-teg pulu merupakan rasa syukur terhadap keberhasilan dan dapat membina keharmonisan sebagai pasangan suami istri baik secara skala maupun niskala. Teg-teg pulu juga melambangkan purusa perdana, yaitu teg-teg yang melambangkan purusa, sedangkan pulu yang melambangkan perdana. Sarana pelengkap upacara teg-teg pulu diantaranya pulu berisi beras, telur, tangkai dap-dap, dan diikat dengan benang tridatu. Upacara teg-teg pulu seperti ini jarang dijumpai di Bali Timur. Upacara ngenteg pulu ditiadakan apabila pasangan suami istri bercerai atau meninggal sebelum mencapai usia perkawinan minimal 20 tahun.
Perkawinan dianggap sah apabila sudah bersaksi secara niskala maupun skala. Secara niskala sudah dilaksanakan prosesi berbagai kegiatan ritual keagamaan, sedangkan upasaksi skala berupa pencatatan kedua mempelai oleh prajuru adat maupun dinas. Bagi pasangan Iwan dan Laksmi, setelah melaksanakan pawidiwidanan, juga dicatat sebagai kerama pengarap baru di lingkungan pekraman adat Banjar Pande Mas Kute. Para prajuru adat maupun dinas ini tidak lupa juga memberikan wejangan yang bermanfaat bagi kedua mempelai yang kini sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti tradisi di tempat lain, di Banjar Pande Mas Kute juga dilaksanakan medelokan bagi anggota Seketeruna. Seluruh anggota Seketeruna Sanggraha Yase Banjar Pande Mas Kute medelokan ke tempat kediaman pasangan suami istri Iwan dan Laksmi. Seluruh unek-unek positif dan gegonjakan mulai menyemarakan suasana di tengah malam pertemuan antara pengantin dengan anggota Seketeruna. Pada dasarnya, medelokan ini selain melepas Iwan sebagai anggota Seketeruna, juga untuk menguji mental pasangan kedua mempelai. Kadang-kadang para penanya sering membuat pengantin wanita menangis apabila mentalnya pas-pasan. Namun yang jelas, suasana keakraban antara anggota Seketeruna dengan kedua mempelai sudah nampak. Sebagai tanda kasih dari Seketeruna, diserahkan kenang-kenangan yang berguna bagi pengantin. Tidaklah lengkap apabila suatu perkawinan tidak disaksikan kerabat dan andetolan, baik dari kerabat keluarga pengantin wanita maupun pengantin pria. Tepatnya prosesi ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2005 di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran. Pelataran outdoor GWK dengan penataan dekorasi yang apik dan lampu sedikit remang-remang menambah kemegahan suasana resepsi pernikahan Inyoman Indrawan dengan Luh Putu Laksmi Wiyalanti. Sekitar 1.500 undangan disebarkan keluarga Imade Sumer dan keluarga Iwayan Sugiade. Memang sosok Imade Sumer banyak memiliki relasi, karena selain senang berorganisasi, beliau juga mantan Wakil Bupati Badung dan periode 2005 hingga 2010 dipercaya menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Badung. Kawan dekat Imade Sumer yang datang ikut menyaksikan resepsi pewiwahan Iwan dan Laksmi, diantaranya Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung dan wakilnya Iketut Sudikerte, Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Agung Berate dan wakilnya, Bupati Klungkung Iwayan Chandra, Bupati Karangasem Geredek, dan Bupati Tabanan Adi Wiratama beserta wakilnya. Selain itu juga hadir Nyonya Dewa Brata dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Resepsi bagi umat Hindu sama dengan upacara Atitiyadnya. Atitiyadnya mengandung ajaran sosio-moral